Berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad Isnaini pada Matematika Peminatan di kelas 11 MIPA. Yang kemarin kita belajar tentang teorema faktor ya. Kali ini kita belajar tentang suku banyak yang kelima, yakni tentang teorema theta. Ini tidak ada di buku, jadi ini buat tambahan karena emang sering keluar di soal kemarin UN, PTN ya. Jadi biar tidak kalian semua tahu mengerjakannya. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya, kalian bisa menemukan informasi yang berhubungan dengan teorema theta dan menerapkannya pada pemecahan masalah. Ya, sekali lagi, saksikan video yang Bapak sampaikan ini. Perhatikan, jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom pembahasan di Discord. Semangat! Pertemuan kelima Matematika Peminatan di kelas 11 tentang teorema theta ya. Ini tidak ada di buku paketnya, tapi ini suplemen karena banyak keluar di soal ujian. Nah, teorema theta ini berhubungan dengan akar-akar ya, akar-akar dari suku banyak. Jadi misalkan kita buat seperti ini. Seandainya ada bentuk suku banyak ya, yang pertama kita buatkan dulu pangkat 2 yang sering kalian tahu, cuman ini sekedar mengingatkan kembali bahwa jika nanti ada bentuk ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0, ini kan umumnya memiliki akar-akar 2, x1 dan x2. Dari sini x1 ditambah dengan x2, jelas rumusnya adalah min b per a. Sementara x1 dikali dengan x2 ini dinamakan dengan c per a. Nah, ada bentuk yang pangkat 3, ax pangkat 3 ditambah dengan bx pangkat 2 tambah dengan cx tambah d sama dengan 0. Ini ada 3, x1, x2, x3. Nah, ya bentuk inilah yang sering kita ketemuin. Jadi akar-akarnya namanya sekarang x1 tambah x2 tambah x3. Ini rumusnya adalah min b per a. Juga ada x1, x2 tambah x1, x3 tambah x2, x3. Ini namanya c per a. Dan yang terakhir x1, x2, x3, ini namanya min d per a. Nah, ini ada istilah ya agar kita mudah menghafalnya. Nanti yang bentuk seperti ini disebut dengan jumlah akar-akar suku banyak ya. Jumlah akar-akar suku banyak kita namakan dengan JA. Ini disebut dengan hasil kali akar-akar ya. Hasil kali akar-akar disebut dengan HA. Nanti ini yang kita gunakan dalam soal ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kita akan membuat sedikit rumus tambahan sebelum ke contoh soal. Perhatikan, jika ada bentuk ax pangkat 3 ya ditambah dengan bx kuadrat tambah dengan cx tambah d sama dengan 0. Tadi kita bilang akan diperoleh x1, x2, dan x3. Nah, ingat bahwa dari sini otomatis x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 diketahui, x1 kali x2 dan kali x3 juga diketahui. Nah, sekali lagi ya, yang x1 x2 kali x1 x3 tambah dengan x2 x3 ini diketahui. Bagaimana jika kita diminta nanti ada bentuk x1 pangkat 2 tambah dengan x2 pangkat 2 tambah dengan x3 pangkat 2. Nah, ternyata ini bisa dibuat menjadi seperti ini. x1 tambah x2 tambah x3 pangkat 2 dikurang dengan 2 kali x1 x2 tambah x1 x3 dan tambah x2 x3. Ingat, ini diketahui yang ini dan ini diketahui yang ini. Jadi tinggal kita substitusi saja. Dan nanti yang diminta misalnya seper x1 tambah seper x2 ditambah dengan seper x3. Maka jika kita samakan penyebut di bawah menjadi x1, x2, x3, maka di sebelah kiri x2, x3 tambah x1, x3 tambah dengan
X2, X3. Ingat, yang bagian atas diketahui, yang atas ini, yang ini. Yang bagian bawah kali-kali. Nah, ini juga nanti dalam bahasanya ini disebut dengan jumlah kuadrat akar-akar ya. Jadi kadang di soal itu tidak selalu dibuatkan dalam bentuk rumus ya, dalam bentuk kalimat juga bisa. Ini disebut dengan jumlah kuadrat akar-akar. Sementara yang di bawah ini disebut dengan jumlah kebalikan akar-akar. Jumlah kebalikan akar-akar. Nah, ini rumus-rumus yang harus diketahui. Sekarang kita lihat contoh soal langsung saja ya. Misalnya diketahui suku banyaknya itu adalah X pangkat 3 dikurang dengan 2X kuadrat ditambah dengan 5X dikurang dengan 8 sama dengan 0. Langsung dibuat, nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah 5, dan D-nya adalah min 8. Kita buat satu persatu yang diketahui ya. Yang pertama, bahwa X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3. Ini rumusnya adalah min B per A. Makanya hasilnya min 2 per A-nya adalah 1. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Yang kedua, jika dimintanya adalah X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Maka ini rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 5, A-nya adalah 1. Hasilnya adalah 5. Dan yang ketiga, jika dimintanya X1 kali X2 kali X3. Ini rumusnya adalah min D per A sama dengan min 8 per 1 sama dengan 8. Dengan rumus yang sebelumnya tadi, maka di catatan kalian ya, kalian hitunglah nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat, berapa hasilnya, dan nilai dari seper X1 ditambah dengan seper X2 ditambah dengan seper X3 berapa hasilnya. Ini dari rumus. Nah, bonus. Ini bebas, siapa yang mengerjakan. Siapa yang bisa menentukan nilai X1 pangkat 3 tambah dengan X2 pangkat 3 tambah dengan X3 pangkat 3 bakal mendapat nilai tambahan ya. Jika tidak tahu nggak apa-apa, nanti akan Bapak ajarkan di Discord-nya. Kemudian tambahan lainnya ya, sedikit catatan lainnya. Ini merupakan untuk sifat ya. Sifat-sifat dari akar suku banyak. Ini kebanyakan di buku pun tidak dituliskan. Jadi ini Bapak tuliskan sekedar pengingat ya. Ingat, kita gunakan sifat tadi. Yang pertama, tadi ada istilahnya yang namanya JA, yakni jumlah akar-akar, dan HA, yakni hasil kali ya. Nah, di sini ada beberapa sifat akar yang perlu diingat ya. Sifat ini kita buat artinya ya. Ini kita buat nanti rumusnya apa yang mau digunakan. Oke, nanti ada disebut yang pertama, jika suku banyak itu memiliki dua akar berlawanan. Dua akar berlawanan. Yang kedua, dua akar berkebalikan. Berkebalikan. Yang ketiga, akarnya membentuk barisan aritmatika. Dan yang keempat, akarnya membentuk barisan geometri. Nah, ini adalah sifat akar yang jarang ditulis di buku, jadi kalian harus ingat ya. Nah, apa artinya? Jika dibilang akarnya itu berlawanan, artinya X1 sama dengan min X2. Berkebalikan, X1 sama dengan seper X2. Membentuk barisan aritmatika, artinya adalah misalkan X1-nya adalah A, maka X2-nya sama dengan A tambah B, X3-nya sama dengan A kurang B, A tambah 2B. Sementara kalau membentuk barisan geometri, maka X1-nya sama dengan A, X2-nya nanti sama dengan AR, dan X3-nya sama dengan AR kuadrat.
Apa rumus yang digunakan? Jika dia nanti dua akar berlawanan, rumusnya JA yang kita gunakan, jumlah akar-akar. Berkebalikan, HA, hasil kali akar-akar. Yang aritmatika JA dan yang geometri adalah HA. Mungkin belum paham, kita lihat contoh terakhir seperti ini. Ya. Diketahui suku banyak X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat ditambah dengan misalnya 4X tambah dengan K sama dengan 0 memiliki sepasang akar berlawanan. Tentukan nilai K ya. Maka kita jawab. Nah, kita berwarna apa ya? Misalnya di sini warna kuning jelas? Tidak jelas ya. Kita buat warna hijau lagi. Oke. Nah, kita buatkan dulu apa yang diketahui ya, apa yang diketahui. Nah, X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 atau ini disebut dengan JA, ini hasilnya adalah min B per A sama dengan min 2 per 1 min 2. Kata kuncinya adalah sepasang akar berlawanan. Ingat tadi, jika dibilangnya akarnya itu berlawanan, maka artinya X1 sama dengan min X2. Nanti kan ke soal. Mari. Nah, X1 min X2 tulis. Berarti min X2 tambah dengan X2 tambah dengan X3 sama dengan min 2. Habis deh. Maka diperolehlah X3-nya sama dengan min 2. Ingat, X3 ini merupakan akar atau faktor. Maka boleh kita substitusikan ke soal. Menjadi min 2 pangkat 3 tambah 2 kali min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 ditambah dengan K sama dengan 0. Min 8 tambah K sama dengan 0. Maka nilai K-nya adalah 24. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Baiklah anak semuanya, bagaimana materi tadi tentang teorema Theta? Ingat sekali lagi, ini materinya tidak ada di buku, jadi ini merupakan suplemen dari Bapak ya. Nah, kita simpulkan aja untuk materi kita hari ini. Jika diketahui nanti suku banyak dengan bentuk seperti ini, ya, maka akar-akarnya, operasi akar-akarnya menurut teorema Theta itu adalah seperti ini. Nah, ini akan sering kalian gunakan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan teorema Theta. Mungkin ini saja materi kita hari ini untuk pertemuan kita yang kelima. Ya, ingat kita akan bertemu lagi minggu depan tentang penerapan suku banyak. Ya. Jaga kesehatan, agar kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya.